Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana dengan NIM G00251125. Saya berasal dari kelompok A10. Di sini saya akan menjelaskan anatomi organa genitalia feminin. Jadi di sini ada skenario. Yang pertama yaitu ada seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Baik, untuk langsung saja ke soalnya. Yang pertama yaitu ada jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Lalu B, jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Lalu C, jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis yang penting. Kemudian kaitkan dengan prosedur seperti kuldosentesis dan kolpotomi. Baik, langsung saja kita ke slide selanjutnya untuk menjelaskan. Nah, jadi di sini saat terjadinya ovulasi, oosit sekunder ini, dia itu dilepaskan dari follicle the graft di ovarium dan keluar dari rongga peritoneum. Dari sini, oosit itu tidak masuk ke uterus secara langsung, tetapi ditangkap oleh fimbriae tuba uterina, terutama oleh infundibulum tuba. Nah, gerakan silia pada epitel tuba dan kontraksi peristaltik dinding tuba ini dia tuh dapat membantu mengarahkan oosit menuju bagian yang lebih dalam, yaitu ampula. Lalu dia akan melewati isthmus dan pada akhirnya mencapai pars uterina atau dia bagian tuba yang dapat menembus dinding uterus. Setelah itu, oosit akan masuk ke kavum uteri. Jadi alurnya yaitu adalah yang pertama itu melalui ovarium, lalu akan menuju ke rongga peritoneum, lalu akan melanjutkan ke fimbriae, infundibulum tuba uterina, lalu akan masuk ke dalam ambula, lalu menuju ke isthmus, lalu ke pars uterina, dan yang terakhir yaitu kavum uteri. Next. Nah, untuk tempat fertilisasinya itu paling sering terjadi di ampula tuba uterina, yaitu bagian tuba yang paling lebar dan yang paling panjang. Daerah ini menjadi lokasi yang paling ideal karena sperma ini yang naik seperti ini, dia tuh akan naik dari uterus dan akan bertemu oosit di sini. Di sini tuh akan bertemu dengan oosit. Lalu dengan kondisi anatominya ini dia tuh sangat mendukung untuk terjadinya pembuahan. Lalu secara klinisnya ini tuh penting karena bila pembuahan ini terjadi di luar lokasi ini atau misalnya di tuba bagian lain, maka resiko kehamilan ektopik itu akan meningkat. Next. Maaf masih di sini. Nah, fornix posterior vagina dia tuh memiliki nilai klinis yang penting karena letaknya dia tuh dekat dengan excavatio rectouterina. Nah, yaitu dia adalah ruang peritoneum yang merupakan bagian paling rendah dari rongga peritoneal pada wanita saat berdiri karena posisinya yang paling dependen. Nah, cairan patologis ini seperti darah, nanah, atau cairan peritoneal yang lain sering terkumpul di area ini. Nah, akibat kedekatan anatomis tersebut, dia ini fornix posterior akan sering menjadi jalur akses untuk tindakan diagnostik maupun terapeutik. Seperti itu. Next. Nah, pada kuldosentesis ini, seperti pada gambar tersebut ini, dia ada jarum yang akan dimasukkan melalui fornix posterior vagina untuk mengambil cairan dari pouch of Douglas. Tindakan ini tuh akan membantu mendeteksi adanya pendarahan intraabdomen
apa atau infeksi pelvis ataupun cairan abnormal yang lainnya. Nah, sementara itu, kolpotomi adalah tindakan pembedahan dengan membuat sayatan pada dinding vagina, termasuk melalui area fornix posterior untuk mencapai rongga pelvis. Nah, prosedur inilah yang dapat digunakan untuk dry-ness abscess atau evakuasi cairan dan akses operasi tertentu. Nah, karena kedekatannya ini dengan rongga peritoneal, fornix posterior ini sangat berguna secara klinis, tetapi juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak dapat mencederai organ di sekitarnya seperti rektum. Jadi seperti itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.